Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Basic side-eye. Criminal offensive side-eye. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kenalkan, nama saya Dwi Kapita. Saya Fani Nurangina. Saya Rika Andriani Romadoni. Saya Wana Sapita. Saya Agus Rainer Sembai. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi tentang Responsibility Center, khususnya Revenue Center dan Expense Center sebagai bagian dari tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, organisasi dituntut mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui manajemen control system atau sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem ini terdapat konsep penting yaitu responsibility center, organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer dengan tanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil. Responsibility Center membantu perusahaan mendistribusikan tanggung jawab, memperjelas akuntabilitas, dan mendorong desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Responsibility Center terbagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama Revenue Center pusat, pendapatan. Yang kedua Expense Center, pusat biaya. Yang ketiga Profit Center, pusat laba. Dan yang keempat Investment Center, pusat investasi. Fokus pembahasan kita kali ini adalah Revenue dan Expense Center. Tujuan pembentukan Responsibility Center antara lain meningkatkan akuntabilitas, mendorong desentralisasi, meningkatkan efisiensi, mencapai keselarasan tujuan organisasi. Sekarang kita masuk ke bagian Revenue Center, yaitu pusat tanggung jawab yang fokus utamanya adalah pendapatan. Revenue Center adalah unit dalam organisasi yang kinerjanya diukur dari seberapa besar pendapatan yang bisa dihasilkan tanpa memperhitungkan biaya secara langsung. Bayangkan seperti divisi penjualan. Divisi penjualan ini menerima peluang pasar dari berbagai pemasaran
dan melakukan proses penjualan langsung kepada konsumen atau distributor. Mereka ini menerapkan target penjualan, menjalin hubungan pelanggan, dan memastikan kontrak atau transaksi berjalan dengan sukses. Output utamanya yakni peningkatan nilai penjualan atau sales revenue. Cabang pemasaran ini bertugas merancang strategi promosi, iklan, branding, dan kegiatan pemasaran lainnya untuk menarik minat konsumen. Mereka ini mengidentifikasi segmen pasar, perilaku konsumen, serta wilayah potensial untuk penjualan mereka. Output utamanya yakni meningkatkan kesadaran merek dan permintaan terhadap produk. Jadi perannya sebagai revenue center itu berfokus pada penciptaan peluang penjualan, bukan menghitung laba atau biaya iklan. Atau unit distribusi. Unit distribusi ini bertanggung jawab mengirim produk ke pelanggan, ke toko, atau unit mitra distribusi secara tepat waktu dan dalam kondisi baik. Tujuannya adalah memastikan kelancaran aliran barang agar tidak menghambat pendapatan dari penjualan itu. Dalam konteks revenue center, distribusi berperan mendukung realisasi pendapatan dengan menjaga kepuasan pelanggan dan kecepatan pengiriman. Memastikan penjualan yang sudah terjadi bisa dikonversi menjadi pendapatan aktual atau realisasi penjualan. Semuanya berperan penting dalam mendatangkan pemasukan bagi perusahaan. Ciri khas dari revenue center antara lain, yang pertama, fokus utamanya adalah efektivitas penjualan. Kedua, kinerja diukur melalui target dan realisasi pendapatan. Ketiga, biasanya biaya operasional bukan tanggung jawab langsung unit ini. Dalam praktiknya, revenue center punya berbagai cara untuk menjaga performa mereka tetap maksimal seperti menetapkan target dan kuota penjualan. Langkah pertama, menentukan sarana yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Contohnya tuh seperti target penjualan 5 miliar dalam satu kuartal atau 1000 unit produk itu terjual. Tujuannya yakni menjadi acuan kerja bagi tim penjualan dan dasar pengukuran kinerja. Melakukan peramalan penjualan atau sales forecasting. Setelah target ditentukan, lakukan peramalan untuk memperkirakan berapa sih pendapatan yang mungkin dicapai berdasarkan tren pasar atau data penjualan sebelumnya dan kondisi ekonomi. Hasilnya itu membantu manajemen memastikan target realistis dan strategi penjualan bisa disesuaikan dengan kondisi pasar. Melakukan analisis variasi. Selama atau setelah periode berjalan, dilakukan analisis varietas, yaitu membandingkan hasil aktual dengan target atau anggaran. Misalnya, target penjualan 5 miliar, realisasinya hanya 4,5 miliar. Varietas negatif 500 juta. Jadi, perlu analisis penyebabnya. Misalnya, karena permintaan menurun, strategi promosi yang kurang efektif, atau harga pesaing lebih rendah. Analisis ini membantu revenue center mengevaluasi kinerja dan memperbaiki strategi di periode berikutnya, serta memberikan insentif berbasis pencapaian pendapatan bagi tim yang berprestasi. Jika tim berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditentukan oleh perusahaan akan memberikan bonus atau insentif. Tujuannya itu untuk memotivasi karyawan agar terus berprestasi dan menjaga performa revenue center. Jadi, bisa dibilang revenue center adalah jantung penghasilan uang perusahaan yang berfokus penuh untuk mencapai bahkan melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Saya akan menjelaskan tentang expense center. Berbeda dengan revenue center, expense center adalah unit organisasi yang kinerjanya diukur dari biaya yang dikeluarkan, karena outputnya sulit diukur secara langsung dalam bentuk uang. Ada dua tipe utama expense center yang perlu kita ketahui. Pertama, engineering expense center, di mana outputnya bisa diukur secara fisik.
Contohnya seperti departemen produksi atau logistik yang menghasilkan barang atau jasa yang nyata. Kedua, discretionary expense center yang outputnya sulit diukur secara kuantitatif seperti departemen riset dan pengembangan, sumber daya manusia, atau administrasi. Lalu, bagaimana cara mengendalikan biaya di expense center? Ada beberapa teknik efektif yang sering digunakan. Pertama, penetapan standar biaya dan flexible budgeting, yaitu anggaran yang biasa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Kedua, analisis varietas biaya untuk membandingkan antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi, sehingga kita bisa tahu di mana penyimpangan terjadi. Ketiga, evaluasi kualitas dan efisiensi kinerja agar setiap biaya yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil yang optimal. Dan yang terakhir, pendekatan penganggaran berbasis nol atau zero-based budgeting, di mana setiap anggaran harus dibandingkan dari nol, menilai semua pengeluaran secara ketat untuk memaksimalkan efektivitas yang maksimal. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengelola expense center secara lebih efektif, menjaga biaya tetap terkendali tanpa mengorbankan kualitas kerja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan pengendalian. Dalam pelaksanaannya, tantangan pengendalian revenue dan expense center tidak terlepas dari tantangan. Yang pertama, revenue center beresiko hanya mengejar volume penjualan, bukan profitabilitas. Yang kedua, discretionary expense center sulit menilai efektivitas biaya secara langsung. Yang ketiga, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang adil, akurat, dan relevan agar tidak terjadi ketidaksesuaian tujuan antara manajer dan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi manajerial. Dari sisi manajerial, pemahaman mengenai revenue dan expense center sangat penting. Yang pertama, menetapkan target yang realistis. Yang kedua, menyusun sistem anggaran yang tepat. Yang ketiga, merancang insentif yang mendorong perilaku positif. Dan yang terakhir, menentukan kapan suatu unit perlu ditingkatkan menjadi profit center. Dengan cara ini, organisasi dapat memastikan setiap unit memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan strategi perusahaan. Kesimpulan dari materi yaitu yang pertama, responsibility center berperan penting dalam pengendalian manajemen. Yang kedua, yaitu revenue center berfokus pada pendapatan, sedangkan expense center berfokus pada biaya. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.